Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Akulah Penguasa Tertinggi, bab 1551 sampai 1560. Bab 1551. Master Formasi Alam Dewa. Hampir 30 ahli alam pertempuran surga menyerbu bersama Dimi, dan tidak satu pun dari mereka lebih lemah dari alam pertempuran surga tingkat 5. Selain itu, mereka masih memiliki sekelompok kultivator alam pertempuran surga di bawah tingkat 5 yang siaga di kota. Inilah kekuatan yang dimiliki klan Di. Dimi pernah mengalami kekalahan telak di tangan Xiang Shaoyun. Karena itu, ia sangat membenci Xiang Shaoyun. Jika tidak, ia tidak akan mengirim Kasim Dong untuk mengejar Xiang Shaoyun. Namun, Xiang Shaoyun tampaknya sangat kebal terhadap kematian, dan justru Kasim Dong yang tewas. Akibatnya, Dimi dihukum oleh Raja Di. Sekarang setelah Xiang Shaoyun datang ke wilayahnya, ia bertekad untuk membunuh Xiang Shaoyun untuk melampiaskan amarahnya. Para anggota klan Di mengepung kelompok Xiang Shaoyun. Secara perbandingan, klan Di tampaknya memiliki keunggulan, karena Xiang Shaoyun hanya memiliki sekitar 10 orang bersamanya. Xiang Shaoyun, Selir Iblis, Hantu Pemangsa, Liu Qingchen, Keputusasaan, Bing Busi, Taita, Li Juetian, dan 3 orang suci sekte wajah hantu membentuk kelompok mereka yang berjumlah 11 orang. Namun, masing-masing dari 11 orang tersebut adalah ahli kelas 1 yang tidak takut pada klan Di. Semuanya, jaga jarak darinya, anak itu adalah iblis neter kekaisaran dan dapat menggunakan domain neter kekaisaran, bekerja samalah dan hancurkan mereka semua, kata Dimi. Bukan rahasia lagi bahwa Xiang Shaoyun dapat menggunakan domain neter kekaisaran. Klan Di harus berhati-hati terhadap kartu truf yang begitu ampuh. Semua anggota klan Di dengan hati-hati mengepung Xiang Shaoyun dan kelompoknya, dengan tujuan membunuh mereka semua. Saat tatapan Xiang Shaoyun tertuju pada Dimi, seringnya terbentuk di wajahnya ketika klonnya muncul tanpa suara dan menghilang. Tanpa terlihat sama sekali, klon itu menuju ke arah Dimi. Langkah mengukur langit. Memiliki kekuatan untuk melawan para dewa, klon Xiang Shaoyun cukup cepat saat menggunakan teknik gerakan sehingga bahkan jika ada dewa, dewa tersebut tidak akan mampu menghentikannya tepat waktu. Yang dirasakan Dimi hanyalah perasaan krisis yang muncul entah dari mana sebelum sebuah tangan tak terlihat meraihnya. Seketika, aura kematian menyelimuti tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Barulah kemudian klon Xiang Shaoyun muncul dan berkata, "Bergeraklah dan pangeranmu akan mati." Para anggota klan Di menoleh dan mendapati bahwa Dimi telah disandera. "Bajingan, bebaskan pangeran, atau kau akan menderita kematian yang mengerikan," ancam seorang anggota klan Di. "Lepaskan dia, kita bisa membicarakan ini," kata orang lain. Generasi muda klan Di tampaknya semakin memburuk. Jika bukan karena Raja Di dan paman-paman klan mereka di alam dewa yang menyediakan sumber daya kultivasi, mereka akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Adapun Dimi, dialah yang memiliki garis keturunan terkuat di antara generasi muda. Sebagai seseorang yang berpotensi menjadi Raja Di berikutnya, dia sangat penting bagi klan. "Serahkan Kaidi jika kau ingin menyelamatkan nyawamu," kata Xiang Shaoyun dingin. Dia sudah menyegel aliran energi Dimi dengan energinya. Jika Dimi benar-benar mencoba macam-macam, dia tidak akan ragu untuk membunuh Dimi saat itu juga. "Dia benar-benar tidak ada di sini," jawab Dimi lemah. "Aku melihat sendiri orang-orangmu menangkapnya, jangan berani-beraninya kau mempermainkanku," bentak Xiang Shaoyun sambil menamparkan Dimi, menyebabkan darah mengalir dari mulut Dimi. Xiang Shaoyun selama ini selalu bersikap defensif terhadap klan Di, dan sekarang, akhirnya, ia telah mendapatkan cukup kekuatan untuk tidak takut pada klan Di. Karena itu, ia tentu saja perlu membalas dendam dengan semestinya. Sebagai pangeran klan Di, Dimi menikmati status tinggi di klan tersebut. Namun, Xiang Shaoyun sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia akan memberi pelajaran yang setimpal kepada si bodoh yang sombong ini. Ketika para anggota klan Di melihat Dimi dipukul, mata mereka menyala-nyala karena amarah. Namun, tak seorang pun dari mereka berani bertindak gegabah, karena takut Xiang Shaoyun akan melakukan sesuatu yang lebih drastis. "Serahkan Kaidi," tuntut Xiang Shaoyun. "Dia benar-benar tidak ada di sini," kata Dimi sambil wajahnya memerah karena gelisah. "Sepertinya kau akan tetap keras kepala sampai kau menderita lebih banyak lagi," kata Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Tepat ketika dia hendak menyerang Dimi sekali lagi, energi alam dewa yang mengerikan menyerangnya secara tiba-tiba. Xiang Shaoyun dengan cepat menjauh bersama Dimi dan menghindari serangan itu dengan menggunakan teknik pergeseran hantu. Hah! Si penyergap tampak terkejut mendapati bahwa serangannya meleset. Tanpa disadari, seseorang dengan perawakan rata-rata muncul di tempat Xiang Shaoyun sebelumnya. Pria itu mengenakan jubah longgar dan berpenampilan lusuh. Dia tampak sangat biasa, tetapi penampilannya menyebabkan semua anggota klan Di berseru, "Salam, Grandmaster." Pendatang baru itu adalah Dinian, ahli formasi alam dewa klan tersebut. Dia adalah kultivator alam kelahiran kembali tahap kedua,
tetapi dia bukanlah yang terbaik dalam pertempuran. Sebaliknya, dia menghususkan diri dalam formasi. Diagram perjalanan ilahi adalah hasil ciptaannya. Bebaskan Dimi, atau kalian semua tidak akan bisa pergi, kata Dinian. Segera setelah itu, dia menarik sejumlah besar energi dari bawah tanah dan membentuk medan penekan yang kuat di area tersebut. Di dalam medan tersebut, kekuatan tempur Dinian meningkat pesat. Dia telah melakukan semua itu melalui formasi tingkat dewa. Xiang Shaoyun berseru dengan penuh pujian, benar sekali, ini adalah formasi ofensif. Di tangan seorang ahli formasi alam dewa, formasi tingkat dewa dapat memaksimalkan potensinya. Dalam kondisinya saat ini, Dinian dapat berdiri tanpa rasa takut bahkan jika dia harus menghadapi beberapa dewa sekaligus. Sebagai seorang ahli formasi, Xiang Shaoyun tentu menyadari hal itu. Mereka harus meninggalkan formasi jika ingin mencegah Dinian meminjam kekuatan darinya. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun melepaskan Ciduo dan Yuan Gang sebagai tindakan pencegahan. Saya ulangi, bebaskan dia, atau kalian semua akan mati, kata Dinian dengan nada membunuh. Aku di sini mencari seseorang, bebaskan orang-orangku, dan kami akan pergi, jika tidak, aku akan menghancurkan klan Dimu, kata Xiang Shaoyun tanpa bergeming. Dasar bodoh yang keras kepala, kata Dinian sambil melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang demi gelombang energi alam dewa ke arah orang-orang di belakang Xiang Shaoyun. Selir iblis. Xiang Shaoyun berteriak. Seketika itu juga, lapisan energi meletus dari tubuh selir iblis. Seorang lelaki tua muncul, diikuti oleh lubang hitam yang menyerap semua serangan. Hah, hidup memang berat bagi orang tua sepertiku, ratap roh pohon itu. Bab 1552. Saling ketergantungan. Awalnya, roh pohon itu hanya bertujuan untuk mendapatkan energi kekacauan purba dari Xiang Shaoyun untuk terobosannya. Namun sekarang, dia telah berubah menjadi pelindung mereka. Dia merasa agak tak berdaya melihat bagaimana keadaan telah berkembang. Ketika Dinian melihat lelaki tua itu, matanya berkedip-kedip dengan emosi yang rumit karena ia menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa melihat menembus kultivasi lelaki tua itu. Xiang Shaoyun mulai memukuli Dimi. Bajingan, hentikan. Dinian meraung sambil mengirimkan gelombang energi alam dewa ke arah Xiang Shaoyun. Namun, roh pohon itu menghalangi jalannya dan berkata, apakah kau sudah meminta izin orang tua ini sebelum mencoba membunuhnya? Pohon iblis kegelapan surgawi bukanlah pohon ilahi biasa. Lebih tepatnya, itu adalah pohon yang telah mencapai ketinggian luar biasa dalam jalur kultivasi. Ia mungkin tampak seperti seorang lelaki tua yang baik hati, tetapi ketika ia marah, ia bisa sangat menakutkan. Energi gelapnya menyelimuti Dinian, dia siap membunuh Dinian begitu Dinian berpikir untuk membunuh Xiang Shaoyun. Ketika Dinian merasakan kekuatan roh pohon itu, wajahnya berubah muram. Namun, dia tidak akan mudah diintimidasi. Sebuah kipas berbulu merah tua muncul di tangannya. Di bawah kendalinya, seekor phoenix terbang keluar dari kipas itu, tangisannya menggema di seluruh area. Kipas itu bukanlah senjata biasa. Melainkan, itu adalah kipas phoenix, peralatan berharga unik klan yang terbuat dari bulu phoenix. Kipas itu sangat kuat, mampu membakar area luas hingga menjadi abu hanya dengan satu ayunan. Kekuatan yang sangat dahsyat seperti inilah yang paling dibenci oleh roh pohon itu. Wajahnya muram, tetapi dia tetap tidak menunjukkan rasa takut. Aku di sini bukan untuk melawan klan Di sampai akhir, aku hanya di sini untuk wanitaku. Jika kau menolak mengembalikannya, ini hanya akan berakhir ketika salah satu dari kita mati, kata Xiang Shaoyun tegas sambil berhenti memukuli Dimi. Dinian dapat merasakan betapa teguhnya tekad Xiang Shaoyun. Namun, ini adalah wilayah mereka sendiri. Tak lama lagi, lebih banyak ahli mereka akan tiba. Mereka pada dasarnya memiliki semua keuntungan dan akan unggul jika terjadi perang habis-habisan. Satu-satunya masalah adalah kenyataan bahwa Dimi telah ditangkap. Tepat pada saat itu, gelombang energi yang mengerikan meletus di langit seolah-olah seluruh langit akan meledak. Semua orang mendongak dengan terkejut dan disambut oleh gelombang energi alam dewa yang membentuk pemandangan menakjubkan di langit. Kau yang muda memang sangat tangguh, kau benar-benar mampu melenyapkan klonku, tunggu sampai tubuh utamaku tiba, akan kulihat seberapa mampunya kau saat itu, suara di monark menggema. Selanjutnya, para dewa klan di semuanya mundur dari langit. Markis Petir Ungu, Xiang Yangzan, Raja Api Merah, dan Yu Huayan juga kembali dari langit. Raja Api Merah dan Yu Huayan tampak agak sedih, tetapi dua lainnya tampak baik-baik saja. Adapun para dewa klan Di, tidak ada yang tewas. Namun, 3 di antara mereka khususnya mengalami luka parah, dengan hampir separuh tubuh mereka hancur. Jika bukan karena perlindungan Raja Di, mereka pasti sudah terbunuh. Raja Di, teriak para anggota klan Di ketika mereka melihat tubuh tembus pandang sang raja, yang sepertinya akan segera menghilang. Mereka dapat melihat bahwa raja telah mengalami kekalahan. Semangat mereka pun terpukul hebat sebagai akibatnya. Lepaskan menantu perempuanku, atau aku akan meratakan tempat ini, kata Xiang Yangzan dengan angkuh sambil memegang tombaknya.
Kita tidak memilikinya. Jika kalian ingin bertarung, silakan saja. Dinian, aktifkan formasi, tubuh utamaku akan segera kembali, anggota klan lainnya juga akan segera tiba, kata Raja di sebelum menghilang. Semuanya, mundurlah ke formasi, mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun atas kita di sana, kata Dinian. Lalu, dia mengayunkan tangannya berulang kali, mempercepat aliran energi di bawah formasi tersebut. Dia mengeluarkan sejumlah besar energi alam dewa. Energi itu mengelilingi orang-orang klan Di dan semakin meningkatkan kekuatannya. Ruang di sekitarnya mulai melengkung karena semua energi di udara. Bahkan Xiang Shaoyun pun mulai ragu dan bergumam, apakah Kaidi benar-benar tidak ada di sini? Karena Yu Kaidi memiliki kartu trufnya sendiri, seorang Sudo Dewa akan kesulitan menangkapnya. Jika klan Di benar-benar memilikinya, sepertinya mereka tidak akan mau bertarung sampai mati demi dirinya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah Yu Kaidi benar-benar tidak ada di sini? Tanya Xiang Shaoyun. Tidak berarti tidak, apa gunanya semua pembicaraan ini? Ayo lawan kalau kalian mau bertarung. Saat bala bantuan kami tiba, kalian semua akan mati, kata Dinian dingin sambil terus memanipulasi formasi. Kalau begitu, aku akan menjadikannya sandera, aku akan mengembalikannya setelah mengetahui keberadaan Kaidi, kata Xiang Shaoyun sambil mulai mundur bersama anak buahnya. Mereka dirugikan karena bertempur di wilayah kekuasaan klan Di. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak bersedia memperburuk situasi hingga kedua belah pihak menderita. Tetap di sini. Dinian meraung sambil mengirimkan gelombang energi besar ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Yangzan tentu saja tidak akan tinggal diam saat putranya diserang. Dia maju menyerang, dan ketika tiba di hadapan Xiang Shaoyun, dia menusuk dengan tombaknya. Xiang Yangzan sangat kuat, dan baginya, menyentuh Xiang Shaoyun adalah hal yang tabu. Dia tidak akan mengampuni siapapun yang berani menyakiti putranya. Satu tusukan itu setara dengan 3.000 sambaran petir, melepaskan hujan petir yang menyerupai bencana alam. Ekspresi Dinian tampak serius, dan pancaran cahaya di sekitarnya semakin intens saat dia mengipas dan melepaskan serangan api mengerikan yang mampu menguapkan lautan. Kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan seluruh kota bergetar akibat benturannya. Para kultivator yang lebih lemah jatuh ke tanah karena ketakutan. Jika bukan karena perlindungan formasi, benturan itu akan cukup untuk melukai mereka dengan parah. Pada saat yang sama, anggota klan Di lainnya juga mencoba menyelamatkan Dimi. Tentu saja, Markis Petir Ungu tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Akhirnya, kelompok Xiang Shaoyun berhasil mundur dengan selamat di bawah perlindungan roh pohon. Dinian harus mengandalkan formasi untuk melawan Xiang Yangzan. Setelah meninggalkan area formasi, dia tidak dapat lagi menggunakan formasi tersebut dan tentu saja kesulitan menghentikan kelompok Xiang Shaoyun. Kalian sebaiknya lepaskan aku, atau kalian semua akan mati, ancam Dimi, yang merasa sangat kesal karena ditangkap oleh klon Xiang Shaoyun. Dia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini dalam hidupnya sebelumnya. Masih banyak bicara bahkan saat dalam situasi seperti ini, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu, bentak Xiang Shaoyun dengan nada membunuh. Ketika Dimi merasakan niat membunuh Xiang Shaoyun, dia gemetar sebelum berkata dengan marah, kita benar-benar tidak memiliki Yu Kaidi, jika tidak, mereka pasti akan membawanya pergi sebagai ganti diriku. Bab 1553. Kejatuhan di Batian. Bagaimana kau menjelaskan perbuatan Kasim Dong? Jangan bilang dia bukan anggota klanmu, tanya Xiang Shaoyun. Ya, aku memang mengirimnya pergi, tapi dia tidak kembali bersama Yu Kaidi, kata Dimi. Saat ini, dia tidak lagi berani berbohong karena berbohong tidak ada gunanya. Xiang Shaoyun mengerutkan kening sambil berpikir ragu, apakah Kaidi benar-benar berhasil melarikan diri. Namun, dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Dimi. Dia menggunakan kutukan naga jiwa neter, mencoba mengendalikan Dimi untuk mencari tahu apakah Dimi mengatakan yang sebenarnya. Yang mengejutkan, kutukannya gagal. Sesuatu di dalam jiwa Dimi tampaknya melindunginya dari kutukan tersebut. Sepertinya orang ini juga menyimpan banyak rahasia, pikir Xiang Shaoyun. Dia berhenti berusaha dan meminta Markis Petir Ungu untuk membantu ayahnya mundur. Xiang Yangzan masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dinian. Meskipun Dinian hanya kultivator alam kelahiran kembali tingkat kedua, dia bisa menandingi Xiang Yangzan dengan bantuan formasi tingkat dewanya. Dia bahkan berencana untuk menangkap Xiang Yangzan agar bisa menukarnya dengan Dimi. Dengan bantuan Markis Petir Ungu, Xiang Yangzan akhirnya bisa mundur dari pertarungan. Dinian tidak berani mengejar. Jika dia terlalu jauh, dia tidak akan bisa lagi memanfaatkan kekuatan formasi tersebut. Bebaskan pangeran itu, atau sekte Ziling akan hancur, ancam Dinian. Kami akan merawat anak ini sampai menantu perempuan saya kembali, kata Xiang Yangzan. Seperti yang kubilang, kita tidak menemukannya, jika kau menolak mempercayainya, ya sudah, ini belum berakhir, jawab Dinian. Kau bisa mendapatkannya kembali, tapi kau harus menukarnya dengan 2 orang, kata Xiang Shaoyun. Dia sudah yakin bahwa Yu Kaidi mungkin tidak bersama klan Di. Kalau begitu,
Sebaiknya dia mundur selangkah untuk sementara waktu. Siapa yang kau inginkan? Tanya Dinian. Dimi memiliki status tinggi di klan Di. Dinian tidak akan keberatan jika orang lain menggantikan Dimi sebagai sandera. Mendengar pertanyaan itu, Xiang Shaoyun menatap seseorang. Orang itu seketika merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan mulai bersembunyi di antara kerumunan. Saya ingin Dibatian dan putranya Dilin, kata Xiang Shaoyun. Dibatian dan Dilin, gumam Dinian ragu sejenak sebelum ia teringat sesuatu. Dia tahu apa yang telah dilakukan Dibatian terhadap Sekte Ziling. Karena itu, tidak mengherankan jika Xiang Shaoyun mengajukan tuntutan seperti itu. Namun, dia tidak mau menyetujuinya begitu saja. Lagi pula, baik Dibatian maupun putranya adalah kultivator berbakat. Terutama Dilin, yang telah mendapatkan pengakuan dari beberapa tetua klan. Mereka bermaksud untuk membinanya sebagai pengganti Dimi. Bagaimana kalau begini, kita bisa menawarkan beberapa barang kelas dewa untuk sang pangeran sebagai gantinya. Jika Anda setuju, ini berakhir di sini. Bagaimana menurut Anda? Tawar Dinian. Dibatian menghela napas lega. Ia hanya bisa berharap Xiang Shaoyun akan setuju, dalam hati berpikir, bajingan kecil itu sebaiknya setuju. Aku pasti akan memenggal kepala mereka semua setelah Liner kembali. Saya ulangi, saya hanya menginginkan mereka berdua, jika tidak, bersiaplah menerima jenazah Dimi, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Dimi kesulitan bernapas karena cengkeraman di lehernya. Dengan wajah memerah, dia berteriak, cepat tukarkan kedua orang itu untukku. Dimi adalah seseorang yang telah menikmati prestise besar sejak kecil. Dia tidak ingin mati begitu saja. Baginya, Dibatian dan Dilin bukanlah apa-apa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di tubuhnya. Dinian tampak kecewa saat berkata, bawa Dibatian dan Dilin ke sini. Ketika seorang dewa membawa Dibatian tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ia mengenakan senyum getir. Grandmaster, apakah Anda benar-benar menjual kami kepada mereka? Tanya Dibatian. Kalian harus menanggung akibatnya demi kami, saya akan menggandakan kompensasi untuk mereka yang berasal dari cabang kalian, kata Dinian. Dibatian sendiri adalah seorang kultivator yang cukup berbakat dan juga seorang yang ambisius. Sayangnya, ia berasal dari keluarga cabang. Karena itu, ia telah diusir dari klan sejak lama agar ia dapat membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Klan baru menerimanya kembali setelah ia merebut Sekte Ziling. Ketika Dibatian mendengar kata-kata Dinian, secercah harapannya sirna. Dengan susah payah ia berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan Grandmaster untuk merawat mereka dengan baik. Dibatian memiliki 9 putra secara total, sementara Xiang Shaoyun hanya membunuh putra keempat, kelima, keenam, dan kedelapan. Putra-putranya yang lain masih hidup. Dilin dan ketiga saudara laki-lakinya tetap tinggal bersama klan, sedangkan Ditong menghilang selama masa studinya di Akademi Naga Phoenix. Sejauh yang Xiang Shaoyun ketahui, Dilin adalah ancaman terbesar di antara mereka. Oleh karena itu, target utamanya adalah Dibatian dan Dilin. Lagi pula, dia juga tidak menyadari bahwa putra-putra Dibatian lainnya juga berada di klan Di. Bebaskan pangeran itu, dan kau bisa memilikinya, kata Dinian. Sepertinya ada satu orang yang hilang, ujar Xiang Shaoyun dengan nada tidak senang. Dilin tidak bersama kita, jika kau tidak senang dengan kesepakatan ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Dinian sambil mengangkat bahu. Dari cara Dinian menahan diri untuk tidak memberitahu Xiang Shaoyun bahwa putra-putra Dibatian lainnya bersama mereka, dapat dilihat bahwa dia masih peduli dengan anggota klannya yang lain. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun berkata, baiklah, segel kekuatannya dan lemparkan dia, aku akan membebaskan Dimi. Dinian tidak menolak permintaan itu. Dia secara pribadi menyegel kultivasi Dibatian sambil meninggalkan celah di segel tersebut. Dia mengirimkan suaranya, kau harus menderita untuk kami, aku akan menjaga baik-baik mereka yang berasal dari cabangmu. Tentu saja, jika kau mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Mendengar kata-kata Dinian, Dibatian merasa jantungnya membeku. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha tanpa henti untuk kembali ke klan. Dia berpikir bahwa bakatnya akan memberinya tempat di klan, tetapi dia tetap bukan apa-apa dibandingkan dengan seseorang dari cabang utama. Aku tak pernah menyangka bahwa aku, Dibatian, akan mengalami nasib seperti ini pada akhirnya, pikir Dibatian dengan muram. Kita akan melakukan pertukaran pada waktu yang bersamaan, kata Dinian. Xiang Shaoyun mengangguk setuju sambil melemparkan Dimi ke bawah pada saat yang bersamaan. Begitu dia mengusir Dimi, mata maut Xiang Shaoyun aktif. Dia bertukar pandangan dengan Dimi, seketika memadamkan sebagian umur Dimi. Dia juga menanamkan aura kematian di tubuh Dimi, membuat Dimi sangat ketakutan sehingga semua pikiran tentang balas dendam lenyap dari benaknya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menangkap Dibatian, ekspresi jahat muncul di wajah Dibatian. Dibatian berkata, bajingan kecil, ayo temui sang pencipta bersamaku.
Seberkas energi alam dewa keluar dari tubuhnya, memicu ledakan diri. Ini gawat. Xiang Shaoyun mundur tanpa ragu begitu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Sebagai ahli alam pertempuran surga tingkat puncak, ledakan diri di Batian cukup kuat untuk membunuh para suci agung. Dengan untaian energi alam dewa yang ditinggalkan dinian di tubuhnya, ledakan dirinya semakin diperkuat hingga mampu membunuh bahkan para sudo dewa sekalipun. Bab 1554. Penjaga Serigala Baru. Bajingan, teriak Xiang Yangzan dan Markis Petir Ungu dengan marah. Mereka berdua segera menyerbu ke arah Xiang Shaoyun, berusaha melindunginya dari bahaya. Adapun Dinian, dia buru-buru mundur kembali ke klan Di bersama Dimi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan formasi Dewa Gade dan menyerang Xiang Yangzan dan Markis Petir Ungu secara bersamaan. Kau harus membayar pelajaran atas penyeranganmu terhadap klan Di, kata Dinian dingin. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Raja Api Merah dan Yu Huayan membawa yang lain tinggi ke udara dan jauh dari kota, karena takut mereka masih berada dalam jangkauan formasi. Adapun Xiang Shaoyun, ledakan itu mengenai kepalanya. Untungnya, ikat kepala naga jiwa neter telah melindungi klon jiwanya. Jika tidak, jiwanya akan menderita luka parah. Xiang Yangzan meraihnya dan bertanya, Yuner, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bantu aku kembali ke tubuh utamaku, jawab klon Xiang Shaoyun dengan lemah. Baiklah, tunggu saja, aku akan menghancurkan tempat ini, kata Xiang Yangzan dengan nada membunuh. Kemudian, ia mencoba terbang tinggi ke langit bersama Xiang Shaoyun, tetapi formasi itu terlalu kuat, dengan untaian demi untaian energi alam dewa melesat ke arah mereka. Bukan tugas mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Lebih buruk lagi, dewa klan Di lainnya juga menyerang, mengepung mereka dengan serangan alam dewa yang mengancam untuk menghancurkan ruang tempat mereka berada. Markis Petir Ungu melepaskan kekuatannya yang dahsyat, mengirimkan banyak sambaran petir ungu yang menyerupai naga dan ular ungu. Sambaran petir itu berbenturan dengan serangan berulang kali, menciptakan banyak ledakan yang hampir meruntuhkan kota. Markis Petir Ungu menunjukkan kemampuan luar biasa dengan tetap tenang menghadapi begitu banyak serangan alam dewa. Siapapun yang berada di posisinya pasti sudah langsung terbunuh. Xiang Yangzan juga ingin melawan dewa klan Di, tetapi demi Xiang Shaoyun, ia lebih fokus untuk melarikan diri. Bolt instan. Sambil memegang Xiang Shaoyun dengan satu tangan dan tombaknya dengan tangan lainnya, ia menusuk langit, melepaskan energi petir tak terbatas yang menerobos energi formasi. Bahkan setelah melepaskan serangan sekuat itu, ia masih memiliki cukup kekuatan untuk melesat tinggi ke langit. Setelah melesat keluar dari jangkauan formasi bersama Xiang Shaoyun, Xiang Yangzan terbang menuju kelompok utama, memungkinkan klon jiwa untuk bersatu kembali dengan tubuh utama Xiang Shaoyun. Aku akan kembali ke sana dan mengacaukan mereka, kata Xiang Yangzan sebelum terbang pergi tanpa menunggu Xiang Shaoyun mengatakan apapun. Xiang Shaoyun tampak khawatir, tetapi dia tahu dia tidak bisa menghentikan ayahnya. Sebagai gantinya, dia berkata kepada yang lain, ayo kita pergi. Aku akan tinggal di belakang dan membantu mereka, kata Scarlet Flame Monarch. Tidak, kita segera pergi, mereka akan bisa melarikan diri, pasti ada lebih banyak ahli klan Di yang datang, kita hanya akan menjadi beban jika kita tetap tinggal, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, Raja Api Merah mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita pergi. Kelompok itu pun mulai pergi dengan cepat. Adapun Markis Petir Ungu dan Xiang Yangzan, mereka akhirnya bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Mereka menghujani klan Di dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Kota itu mungkin dilindungi oleh formasi tingkat dewa, tetapi keduanya masih mampu membunuh beberapa orang hanya dengan gelombang kejut dari serangan mereka. Kematian-kematian itu membuat Dinian menyesal telah membuat Di Batian meledakkan diri, yang membuat Xiang Yangzan dan Markis Petir Ungu marah. Di Batian telah mengorbankan dirinya untuk melukai klon Xiang Shaoyun. Dalam satu sisi, kematiannya sepadan. Namun, jika mereka harus membayar harga dengan kehilangan lebih banyak anggota klan mereka, itu pasti tidak akan sepadan sama sekali. Xiang Shaoyun dapat pulih dengan cepat dari cedera fisik apapun berkat pengalaman hidupnya yang mendalam, tetapi hal itu tidak berlaku untuk jiwanya. Butuh waktu baginya untuk menyembuhkan jiwanya. Kelompok Xiang Shaoyun segera kembali ke Sekte Ziling, dan Xiang Yangzan serta Markis Petir Ungu kembali tidak lama kemudian. Karena Xiang Yangzan dan Markis Petir Ungu adalah kultivator alam kelahiran kembali yang kuat, mereka dapat bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Bukanlah hal mudah bagi klan Di untuk mencegah mereka pergi. Tentu saja, keduanya tidak akan pergi secepat itu jika mereka tidak merasakan kedatangan lebih banyak ahli klan Di. Hal pertama yang dilakukan Xiang Shaoyun setelah kembali adalah memperkuat formasi di sekitar sekte. Ia harus terlebih dahulu meningkatkan formasi untuk mempersiapkan diri menghadapi pembalasan dari klan Di. Adapun Yukaidi, dia mungkin akan segera kembali karena dia belum ditangkap oleh klan Di. Kabar tentang kekacauan yang ditimbulkan Xiang Shaoyun di klan Di menyebar dengan cepat ke seluruh gurun barat. Klan Di tentu saja tidak akan membiarkan penghinaan itu begitu saja.
Kembali ke Sekte Ziling, Lang Chen menyampaikan kabar baik kepada Xiang Shaoyun bahwa Ge Yi telah mengirimkan 100 pengawal serigala tambahan untuk membantunya. 100 pengawal serigala baru itu bahkan lebih kuat daripada kelompok pengawal serigala sebelumnya yang ia terima. Di antara mereka, 3 adalah dewa, 6 adalah sudo dewa, dan sisanya adalah orang suci dan penguasa. Total ada 365 penjaga serigala, dengan 165 di antaranya mengikuti Xiang Shaoyun. Adapun 200 sisanya, hanya Ge Yi yang tahu di mana mereka berada. Dia hanya akan mengirim mereka kepada Xiang Shaoyun ketika waktunya tiba. Itu adalah caranya untuk memberikan lapisan perlindungan kepada Xiang Shaoyun dan menunjukkan kepeduliannya kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menerima semua pengawal serigala baru tanpa ragu-ragu. Sekitar 20 pengawal serigala aslinya telah gugur, tetapi pengawal serigala yang selamat juga telah meningkat pesat. Pengawal serigala baru telah tiba tepat waktu untuk semakin memperkuat fondasi Sekte Ziling. Tentu saja, para penjaga serigala ini tidak hanya dikirim untuk bertugas sebagai petarung. Ge Yi juga berharap Xiang Shaoyun akan menyediakan tempat tinggal dan tempat berkembang biak bagi para manusia serigala, yang telah diketahui Xiang Shaoyun dari surat yang disampaikan tuannya melalui para penjaga serigala. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan keberatan dengan hal itu. Pegunungan Raja Terkubur memiliki banyak ruang. Dia dapat dengan mudah menyediakan tempat tinggal bagi para penjaga serigala. Bahkan, dia sendiri tidak perlu melakukan apapun. Para penjaga serigala telah memilih gunung sendiri dan kemudian menetap setelah mengusir binatang buas iblis. Tempat itu bahkan tidak terlalu jauh dari Sekte Ziling. Satu-satunya yang dilakukan Xiang Shaoyun adalah meletakkan formasi untuk melindungi ruang hidup mereka dan memodifikasi area tersebut menjadi tempat yang lebih cocok untuk kultivasi. Setelah selesai, Yu Kai dikembali. Benar saja, dia telah lolos dari dewa palsu itu ketika mereka dalam perjalanan kembali ke Klandi. Dia terpaksa melepaskan kekuatan yang tersegel sebelum dia bisa memaksa dewa palsu itu menjauh darinya dan melarikan diri. Kemudian, ia kembali ke pintu masuk alam iblis pada masa dinasti Senja hanya untuk mengetahui bahwa Xiang Shaoyun telah kembali ke Sekte Ziling. Karena itu, ia kembali ke sekte tersebut. Semua perjalanan itulah yang menyebabkan ia pulang terlambat. Dengan kepulangannya, kekhawatiran Xiang Shaoyun mereda. Ia bahagia selama ia selamat. Bab 1555. Pertemuan kakek dan cucu. Dengan kembalinya Yu Kaidi dan tidak adanya pembalasan dari Klandi, Xiang Shaoyun mengambil kesempatan untuk memperkenalkan Tuoba Waner dan Tuoba Lingtian kepada ayahnya. Di halaman belakang aula besar, Xiang Yangzan mondar-mandir. Ia adalah seorang dewa, namun ia tampak gugup dan penuh harap. Patut dicatat bahwa kemauan seorang dewa cukup kuat sehingga ia dapat tetap tenang dalam hampir semua situasi. Tetapi hari ini berbeda. Xiang Yangzan akan bertemu dengan cucu pertamanya. Aku penasaran seperti apa rupa anak itu, sekalipun dia tumbuh menjadi setengah dari Yuner, aku akan senang, gumam Xiang Yangzan pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berani membandingkan cucunya dengan Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun adalah seorang jenius yang telah menggabungkan 9 kekuatan untuk menciptakan fisik awal mula, dia adalah kultivator unik dan tak tertandingi di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, Xiang Shaoyun juga memiliki kemampuan bawaan dari klan Neter Kekaisaran. Dalam hal bakat, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun muncul bergandengan tangan dengan Tuoba Waner. Seorang anak kecil yang tampak mungil berusia sekitar 7 tahun juga mengikuti di belakang mereka. Ia terlihat sangat lincah, melompat-lompat riang seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya. Xiang Yangzan sama sekali mengabaikan Xiang Shaoyun dan menatap Tuoba Waner dengan ekspresi puas. Kemudian, dia mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Tuoba Lingtian. Tatapannya dipenuhi begitu banyak gairah sehingga bahkan Tuoba Lingtian mulai merasa gugup. Paman, bisakah paman tidak menatapku seperti itu? Jangan bilang paman punya fetis terhadap laki-laki, tanya Tuoba Lingtian dengan malu-malu. Tianer, jangan kurang ajar, dia kakekmu, hormatilah kakekmu, kata Xiang Shaoyun. Tuoba Waner memimpin dan memberi hormat kepada Xiang Yangzan sambil berkata, menantu perempuan Anda, Tuoba Waner, menyampaikan salam kepada Anda, ayah mertua. Para wanita lain dalam kehidupan Xiang Shaoyun belum bisa memanggil Xiang Yangzan sebagai ayah mertua, tetapi Tuoba Waner sudah memenuhi syarat karena dia secara resmi menikah dengan Xiang Shaoyun. Bagus, bagus berdiri, kata Xiang Yangzan. Waner, pasti berat bagimu selama bertahun-tahun ini, apakah anak itu memperlakukanmu dengan buruk? Jika iya, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Tianer, kemarilah menyapa kakekmu, kata Tuoba Waner sambil memberi isyarat kepada Tuoba Lingtian. Tuoba Lingtian tentu saja tidak berani membantah ibunya. Ia buru-buru bersujud kepada Xiang Yangzan dan berkata, Tianer memberi salam kepadamu, kakek. Karena ini adalah pertemuan pertamanya dengan Xiang Yangzan, dia sebenarnya tidak ingin melakukan salam seperti itu. Namun, dia cukup bijaksana untuk tahu bahwa dia tidak seharusnya mempersulit orang tuanya.
Anak baik, berdiri dan biarkan kakekmu melihatmu dengan jelas. Kakek telah mengecewakan kalian semua selama bertahun-tahun, kata Xiang Yangzan sambil menghela napas. Tuoba Lingtian bahkan belum genap 8 tahun, tetapi ia sudah tumbuh cukup tinggi. Matanya yang lembut tampak penuh kehidupan, dan dari fitur wajahnya yang kekanak-kanakan, orang bisa melihat bahwa ia akan tumbuh menjadi individu yang sangat menarik. Bahkan di usia yang sangat muda, dia sudah menjadi kultivator alam astral tingkat lanjut. Dia mungkin bisa mencapai alam transformasi sebelum berusia 10 tahun. Dia sangat berbakat dan pasti akan mencapai puncak kesuksesan di masa depan. Karena ini adalah pertemuan pertama Xiang Yangzan dengan cucunya, ia tentu saja datang membawa hadiah. Bahkan Xiang Shaoyun merasa iri ketika melihat hadiah itu. Xiang Yangzan telah menyiapkan air mata air penempaan bintang berusia 10.000 tahun tingkat atas, air tingkat suci. Ini adalah harta karun yang dapat melipat gandakan kapasitas energi astral para kultivator di bawah alam raja. Air ini juga sangat bermanfaat bagi tubuh fisik seseorang. Ini adalah sesuatu yang telah saya peroleh sebelumnya, saya ingin menyimpannya untuk saat kau mulai berkultivasi, tetapi tampaknya cucu saya yang akan mendapatkannya sebagai gantinya, kata Xiang Yangzan sambil menatap Xiang Shaoyun. Mata air penempaan bintang bukanlah mata air tingkat suci biasa. Sebaliknya, mata air ini jauh lebih langka daripada mata air tingkat suci lainnya. Bahkan para dewa pun harus mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkannya. Perlu diketahui bahwa kapasitas bintang seorang kultivator sangat menentukan kekuatan tempur kultivator tersebut. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak energi yang dapat disimpan dan semakin besar kekuatan yang dapat dikeluarkan dari bintang-bintangnya. Dengan kapasitas yang lebih besar, seseorang akan lebih kuat daripada mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Air mata air penempaan bintang mampu memperluas bintang seseorang setidaknya 3 kali lipat. Semakin rendah tingkat kultivasi seseorang, semakin besar pertumbuhan yang akan diperoleh dari air tersebut. Setelah menggunakan air tersebut, seiring kemajuan kultivator akan terus menikmati keunggulan dibandingkan kultivator lain di alam yang sama. Itu adalah cara yang sangat ampuh untuk menggali potensi seseorang. Perlu diketahui bahwa harta yang telah digunakan Xiang Shaoyun di masa lalu hanyalah harta yang dapat meningkatkan kapasitasnya sepertiga atau setengahnya. Perbedaan antara harta yang telah ia gunakan dan harta yang diterima putranya sangat besar. Tuoba Lingtian bukan lagi bocah bodoh yang sama. Dengan demikian, ia dapat melihat betapa berharganya air mata air yang ditempa bintang. Ia dengan penuh rasa syukur berkata, "Terima kasih, kakek. Anak baik, kau harus tumbuh menjadi kultivator yang lebih hebat dari kakekmu," kata Xiang Yangzan. "Ayo, kita bermain di langit, kita akan bertemu kembali setelah ini." "Oke, aku paling suka terbang, dulu. Si jahat 1, 2, dan 3 selalu membawaku ke langit, tapi akhir-akhir ini, ibu tidak mengizinkannya," kata Tuoba Lingtian. "Siapa Vicious 1, 2, dan 3, tanya Xiang Yangzan dengan bingung. "Mereka bertiga adalah burung besar, mereka bisa terbang sangat cepat," kata Tuoba Lingtian dengan bangga. Ketiga burung itu adalah 3 burung yang sama yang dibawa Xiang Shaoyun dari Akademi Naga Phoenix. Mereka telah lama tumbuh menjadi kaisar dan mungkin telah menjadi penguasa. Ketiganya pada dasarnya adalah tunggangan pribadi Tuoba Lingtian. Namun karena Tuoba Lingtian masih terlalu muda dan Tuoba Waner tidak ingin dia menghabiskan terlalu banyak waktunya bermain dan berkeliaran kemana-mana dengan ketiga burung itu, dia mencegahnya terbang bersama mereka, sehingga dia kehilangan banyak hiburan. Oleh karena itu, Tuoba Lingtian tentu saja sangat gembira karena Xiang Yangzan menawarkan untuk terbang bersamanya ke angkasa. Bagaimanapun, ia merasakan kedekatan alami terhadap Xiang Yangzan karena hubungan darah mereka, dan ia mampu akrab dengan Xiang Yangzan dengan cepat. Baik Xiang Shaoyun maupun Tuoba Waner tidak menghentikan mereka. Ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi keduanya untuk memperdalam hubungan mereka. Saat Xiang Yangzan menikmati kebersamaan dengan keluarganya, klan Di mengirim beberapa orang ke klan Yu. Karena mereka gagal menyelesaikan pernikahan setelah mengirimkan hadiah pertunangan, mereka harus mengambil kembali hadiah tersebut. Pilihannya adalah itu atau penjelasan dari klan Yu. Hasil diskusi mereka tidak diketahui. Setelah meninggalkan klan Yu, mereka pergi ke klan Xiang, bukan ke sekte Ziling. Klan Xiang juga telah mengakhiri pengasingan mereka dan telah mengambil alih sebuah kota yang kemudian mereka namai kota klan Xiang. Organisasi-organisasi di sekitarnya juga telah ditaklukkan oleh mereka. Tidak seperti klan Di, klan Xiang tidak memiliki keberanian untuk langsung merebut seluruh provinsi. Lagi pula, mereka telah menderita kerugian besar di masa lalu dan telah menyinggung terlalu banyak orang. Jika mereka berekspansi terlalu cepat, mereka mungkin akan menarik kembali beberapa musuh mereka di masa lalu. Dengan demikian, mereka tetap menjaga profil rendah setelah meninggalkan pengasingan. Klan Xiang mampu berkembang pesat berkat warisan garis keturunan luar biasa yang memberi mereka fisik secepat kilat, yang sangat langka sejak awal. Tak satu pun organisasi di dekat mereka yang berani menyinggung mereka. Pada hari itu, Dewa Klan Di tiba di kota klan Xiang,
menerobos masuk ke halaman luar mereka dan menghancurkannya, menyebabkan banyak korban jiwa. Bab 1556. Kedatangan Dong Ziwan. Untungnya, para dewa klan Di tidak mengetahui di mana markas utama klan Xiang berada. Jika tidak, mereka pasti sudah pergi ke sana. Xiang Shaoyun, aku akan menghancurkan klan Xiangmu untuk saat ini, di masa depan, kita juga akan menghancurkan sekte Zilingmu, lihat saja bagaimana kau akan tetap sombong saat itu, kata seorang ahli klan Di dengan cibiran sebelum pergi dengan angkuh. Ketika kepala klan Xiang mengetahui hal itu, dia sangat marah. Saat dia bergegas ke klan Xiang, dia mendapati bahwa bagian luar klan telah rata dengan tanah. Kehancuran itu membuatnya gila karena amarah. Segera setelah itu, klon Markis Petir Ungu muncul. Dia berkata, klan Di memutuskan untuk menyerang klan Xiang juga, bagaimana mereka mengetahui tentang hubungan antara klan Xiang dan sekte Ziling. Tubuh utama Markis Petir Ungu berada di sekte Ziling, dan dia hanya meninggalkan klonnya di klan Xiang. Bahkan dia sendiri tidak menyangka klan Di akan menyerang klan Xiang. Dia mencurigai sebuah kemungkinan tertentu. Di Batian seharusnya menjadi satu-satunya orang luar yang mengetahui hubungan antara klan Xiang dan sekte Ziling. Di Batian sudah meninggal, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia pernah memberitahu klan Di tentang hal itu sebelumnya. Kemungkinan lain adalah klan Yu. Karena hubungan Xiang Shaoyun dengan Yu Kaidi, klan Yu telah lama menduga latar belakang Xiang Shaoyun. Tuan Markis, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata kepala keluarga Xiang, Xiang Gaoming. Jangan khawatir, seseorang akan membayar untuk ini, kata Markis Petir Ungu. Perintahkan klan untuk siaga sekarang, aku sendiri akan mengawasi orang-orang klan Di. Xiang Shaoyun juga diberitahu tentang kehancuran klan luar. Wajahnya berubah muram. Sepertinya klan Di benar-benar perlu dimusnahkan, kata Xiang Shaoyun dingin. Klan Xiang mungkin sudah terhubung dengan sekte Ziling melalui formasi teleportasi, tetapi klan Di telah mengejutkan mereka sepenuhnya, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk memberikan bantuan apapun selama serangan itu. Tubuh utama Raja Di itu mungkin telah kembali ke klan mereka, aku mungkin bisa menghadapinya jika bekerja sama dengan Petir Ungu, tetapi para dewa lainnya akan sulit dihadapi, kata Xiang Yangzan dengan nada berat. Klan Di adalah klan kekaisaran yang berduka, mereka pasti tidak sesederhana kelihatannya, kita butuh lebih banyak bantuan jika kita benar-benar ingin menghancurkan mereka, kita tidak bisa memberi mereka kesempatan lain untuk bangkit kembali, kata Markis Petir Ungu dengan dingin. Semua orang tahu betapa kuatnya klan Di dan tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk menghadapi mereka. Sebagai perbandingan, mereka hanya cukup kuat untuk membela diri. Untuk menyerang klan Di, mereka harus terlebih dahulu menembus formasi tingkat dewa. Selain formasi tersebut, klan Di juga memiliki dewa yang tidak kalah kuatnya dari yang ada di pihak mereka. Serangan bukanlah hal yang mudah. Tuan Agung, aku bisa meminta bantuan sekte iblis kegelapan, kata selir iblis. Mata Xiang Shaoyun berbinar, tetapi wajahnya kembali muram saat dia berkata, ini adalah pertarungan sampai mati, akan ada konsekuensi besar. Keterlibatan organisasi besar manapun dalam perang tingkat seperti itu akan menjadi insiden besar. Sekte iblis kegelapan mungkin tidak bersedia terlibat dalam hal seperti ini. Tepat ketika Xiang Shaoyun ragu-ragu, dia diberitahu bahwa Dong Ziwan telah tiba dan meminta untuk bertemu dengannya. Suasana hati Xiang Shaoyun sedikit membaik setelah mendengar itu, dan dia sendiri pergi untuk menyambutnya. Ketika dia tiba di gerbang utama, dia melihat Dong Ziwan yang anggun berdiri di sana dengan seorang wanita parubaya berpenampilan biasa di sampingnya. Ziwan! Xiang Shaoyun berseru dengan gembira. Dong Ziwan mengenakan pakaian hijau yang sangat menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum riang menghiasi wajahnya yang lembut dan anggun, sementara matanya berkaca-kaca, seolah semua kerinduannya pada Xiang Shaoyun terkumpul di matanya. Shaoyun, serunya, suaranya yang jernih seolah membuat dunia di sekitarnya menjadi tempat yang jauh lebih baik. Xiang Shaoyun berlari maju dan memeluknya tanpa mempedulikan kerumunan di sekitar mereka, lalu berkata, akhirnya, aku bertemu denganmu lagi. Dia belum melihatnya sejak pertempuran di Gunung Salju Surgawi. Karena dia ada di sini mencarinya, jelas dia telah memikirkan semuanya dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Maaf, seharusnya aku datang lebih awal, tapi aku terlambat karena ada urusan lain, kata Dong Ziwan. Wajahnya memerah, membuatnya tampak lebih menarik dari sebelumnya. Tidak apa-apa, selama Anda di sini, semuanya baik-baik saja, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia menatap wanita parubaya itu dan bertanya, lalu bagaimana saya harus memanggil wanita ini? Dia bisa merasakan jejak aura yang cukup luar biasa dari wanita itu. Dia kemungkinan besar adalah seorang ahli dengan kekuatan yang cukup besar. Adapun Dong Ziwan, dia telah mencapai alam suci tingkat ketiga. Sangat mengejutkan baginya untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu dengan bakatnya. Dia pasti telah mengalami pertemuan yang cukup menguntungkan. Atau mungkin wanita parubaya itu telah berperan dalam kemajuannya. Dong Ziwan buru-buru memperkenalkan, Shaoyun, dia adalah majikan saya, Piaoran.
Tuan Piaoran, mohon maaf atas kurangnya sopan santun saya. Selamat datang di Sekte Ziling, kata Xiang Shaoyun sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Karena dia adalah guru Dong Ziwan, wajar jika dia pantas mendapatkan rasa hormatnya. Piaoran melirik Xiang Shaoyun sebelum mengangguk dan menjawab dengan satu kata, sebelum kembali terdiam. Sikap acuh tak acuhnya membuat Xiang Shaoyun sedikit termenung. Untungnya, Dong Ziwan segera menjelaskan, tuanku tidak suka berbicara dengan orang asing, abaikan saja dia. Jangan khawatir, ayo pergi, kata Xiang Shaoyun dengan ramah. Ia dapat merasakan bahwa Piaoran kemungkinan besar adalah seorang dewa. Sebagai seorang dewa, aura kesombongan di sekitarnya dapat dimengerti. Xiang Shaoyun kemudian membawa Dong Ziwan dan Piaoran ke area tamu kehormatan sekte tersebut. Saat Piaoran melangkah masuk ke dalam sekte, dia merasakan beberapa aura kuat, yang membuatnya berpikir dalam hati, Sekte Ziling ternyata dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Pada saat yang sama, Markis Petir Ungu dan Xiang Yangzhan merasakan aura Piaoran. Mereka segera mengamati sekeliling, khawatir klan telah datang. Baru setelah merasakan bahwa tamu itu dibawa oleh Xiang Shaoyun, mereka menarik kembali pengamatan mereka. Lagi pula, akan dianggap tidak sopan untuk mengamati tamu dengan indera mereka. Xiang Shaoyun menyuruh orang-orang menyiapkan beberapa buah spiritual dan air mata air untuk disajikan kepada mereka berdua. Setelah mencicipi buah dan air itu, Piaoran duduk di samping dengan tenang. Melihat itu, Xiang Shaoyun buru-buru menyuruh beberapa orang mengatur penginapan untuk Piaoran sebelum mengajaknya beristirahat terlebih dahulu. Setelah Piaoran pergi, Xiang Shaoyun dan Dong Ziwan akhirnya bisa menghabiskan waktu berdua. Maafkan aku, Shaoyun, guruku mungkin tampak dingin, tapi sebenarnya beliau sangat hangat di dalam, jangan terlalu mempedulikannya, Dong Ziwan meminta maaf lagi. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, gurumu pasti seorang ahli pertapa, wajar jika dia memiliki kepribadian yang unik, mari kita berhenti membicarakan dia dan membicarakanmu saja, apa kabar selama ini? Aku baik-baik saja, keberuntunganku datang saat aku bertemu guruku, tanpa dia, aku pasti sudah mati sejak lama, kata Dong Ziwan sambil tersenyum. Bab 1557. Perjalanan ke Gurun Selatan. Jelas sekali, Dong Ziwan telah mengalami banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dia telah melewati masa-masa tersulit dalam periode itu dan sekarang merasa baik-baik saja. Dia menceritakan kepada Xiang Shaoyun sebuah kisah sederhana tentang apa yang telah dialaminya. Di lubuk hatinya, Xiang Shaoyun adalah seseorang yang telah mengalami cobaan hidup dan mati bersamanya. Baginya, dia adalah seseorang yang sangat dekat. Karena dia juga bersedia mendengarkan, dia akan menjadi orang terbaik untuk berbagi kisahnya. Selain dia tidak akan dapat menemukan orang lain untuk berbagi kisahnya. Setelah mendengarkan ceritanya, Xiang Shaoyun merasakan emosi yang campur aduk. Apa yang dialaminya mungkin tidak seintens pengalamannya sendiri, tetapi tetap saja itu adalah pengalaman di ambang kematian. Wajahnya bahkan hancur dalam proses tersebut. Wanita lain manapun dalam posisinya pasti akan kehilangan semua harapan hidup. Untungnya, Dong Ziwan selamat dan bahkan mendapat banyak manfaat dari pengalamannya. Dari cerita Dong Ziwan, jelas bahwa gurunya adalah individu yang luar biasa. Namun, Dong Ziwan masih belum mengetahui afiliasi sebenarnya dari gurunya. Kali ini, Dong Ziwan datang mencari Xiang Shaoyun karena kerinduannya padanya. Setelah kunjungan ini, dia akan menemani gurunya kembali ke organisasi gurunya. Pada saat itu, dia akhirnya akan mengetahui latar belakang gurunya. Xiang Shaoyun mengira Dong Ziwan datang untuk mencari perlindungan. Karena itu, ia terkejut mengetahui bahwa Dong Ziwan hanya berkunjung. Bahkan, ia sedikit kecewa mendengar bahwa Dong Ziwan tidak akan tinggal. Meskipun demikian, ia tetap senang karena Dong Ziwan bersedia mengunjunginya. Setidaknya, kunjungan itu telah menghilangkan sebagian kesedihannya yang disebabkan oleh perselisihannya dengan klan Di. Setelah menghabiskan 3 hari di sekte tersebut, Dong Ziwan pergi bersama gurunya. Sebelum pergi, Piaoran mengirimkan pesan kepada Xiang Shaoyun, jika kau ingin menjadi kekasih Ziwan, masuklah ke dalam 10 besar peringkat pertempuran surga, hanya dengan begitu kau akan layak untuknya. Ini adalah kali kedua Xiang Shaoyun mendengar tentang peringkat pertempuran langit. Sebelumnya, ia mendengar istilah itu dari gurunya. Kali ini, ia mendengarnya dari Piaoran. Dikatakan bahwa kompetisi peringkat pertempuran langit diadakan setiap 500 tahun sekali. Adapun tempat dan metode kompetisinya, Xiang Shaoyun sama sekali tidak tahu. Untungnya, dia masih punya waktu 8 tahun dan tidak terlalu terburu-buru. Untuk saat ini, dia masih fokus pada perjuangannya melawan klan Di. Setelah berbagai diskusi dengan ayahnya dan Markis Petir Ungu, mereka memutuskan bahwa ini masih belum saatnya untuk bertindak melawan klan Di. Mereka membutuhkan lebih banyak dewa dan seorang ahli yang mampu menimbulkan ancaman bagi Raja Di. Hanya dengan begitu mereka siap menghadapi Raja Di. Jika mereka menyerang segera, akan ada terlalu banyak ketidakpastian, itulah sebabnya Xiang Shaoyun memutuskan untuk menunda rencananya.
Tidak akan terlambat untuk menyatakan perang terhadap klan Di setelah dia menjadi dewa. Bagaimanapun, klan Di mungkin tidak akan berani memprovokasi mereka dalam waktu dekat. Jika tidak, mereka juga bisa pergi dan menghancurkan kota api Di. Dengan rencana yang matang, Xiang Shaoyun memutuskan untuk mengasingkan diri dan memurnikan sepenuhnya dua untaian energi alam dewa di tubuhnya. Namun kemudian, ia menerima sinyal yang dikirim oleh 4 orang suci malam. Gulungan giok yang telah diberikannya kepada mereka telah hancur. Jelas, mereka telah menghadapi bahaya atau menemukan apa yang telah ia perintahkan untuk mereka temukan. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun membawa Raja Api Merah, Hantu Pemangsa, Liu Qingchen, Keputusasaan, dan orang-orang keputusasaan ke Gurun Selatan. Adapun Yukeidi dan Selir Iblis, mereka telah banyak mendapatkan pengalaman dari penempaan di pintu masuk wilayah iblis selama setahun. Mereka membutuhkan waktu untuk mengasingkan diri dan tidak akan ikut dengannya. Xiang Shaoyun berharap perjalanan ini akan memberinya kejutan yang tak terduga. Kelompok itu menembus ruang angkasa dan langsung melakukan perjalanan melalui kehampaan. Karena jarak antara Gurun Barat dan Gurun Selatan, dibutuhkan waktu cukup lama bagi para Saint seperti mereka untuk menempuh perjalanan tersebut. Namun dengan kepemimpinan Raja Api Merah, mereka dapat mempersingkat waktu tempuh secara signifikan. Dalam perjalanan, Xiang Shaoyun tiba-tiba teringat seorang teman dekat perempuannya, Lu Xiaoxing. Ia bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Di masa lalu, mereka berdua pernah bertemu kembali di tempat ras peribunga. Saat itu, ia masih belum terlalu kuat, tetapi ia menunjukkan tanda-tanda memiliki fisik teratai pucat bulan, yang menyebabkan para peribunga menaruh perhatian yang jauh lebih besar padanya. Setelah bertahun-tahun, ia pasti telah berkembang pesat. Aku harus mengunjungi Xiaoxing setelah urusan ini selesai, pikir Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa ia memiliki cukup banyak kenalan perempuan yang dekat. Ia merasa bersalah terhadap setiap dari mereka karena ia tidak dapat menghabiskan cukup waktu bersama mereka. Gurun Selatan terletak di selatan wilayah kekuasaan. Dipenuhi dengan banyak pegunungan yang tandus dan liar, wilayah ini telah melestarikan bentuk alam purba. Sejumlah besar makhluk iblis mendiami wilayah tersebut, menjadikan Gurun Selatan tempat berbahaya yang tak seorang pun yang lemah berani jelajahi. Menembus lapisan demi lapisan ruang angkasa, kelompok Xiang Shaoyun membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai Gurun Selatan. Setelah tiba, Xiang Shaoyun dengan cepat merasakan lokasi 4 Santo Malam. Dia mengarahkan Raja Api Merah ke lokasi tersebut, dan mereka mulai turun ke sana. Namun setelah tiba di langit tepat di atas lokasi tersebut, Keputusasaan dan Bing Busi mulai memancarkan aura jahat yang unik. Ketika Xiang Shaoyun merasakan perubahan pada mereka, dia bertanya, Keputusasaan, aku ingat kau berasal dari Gurun Selatan, apakah ini tempatnya? Desper mengangguk dan berkata, tempat ini adalah Provinsi Mitos Selatan, yang diperintah oleh klan kerajaan Tiele. Mereka adalah klan kerajaan yang memproklamirkan diri sendiri dan tidak berani menyebut diri mereka sebagai klan kekaisaran. Meskipun demikian, mereka adalah tiran absolut di wilayah ini. Dulu aku adalah anggota klan itu, tetapi aku menderita akibat intrik para penjahat dan terpaksa pergi bersama para pembantuku yang terpercaya. Kami akhirnya tiba di Gurun Desper dan mulai mencari nafkah dengan menjadi bandit. Begitu, setelah ini selesai, mari kita pergi dan merebut kembali apa yang memang hakmu, tanya Xiang Shaoyun. Keputusasaan berubah menjadi emosi saat dia bertanya, benarkah? Tentu saja, aku tidak akan pernah memperlakukan saudara yang berjuang bersamaku dengan buruk, kata Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Terima kasih sebelumnya, Tuan Agung, kata Keputusasaan dengan penuh rasa syukur. Klan Tiele tidak kekurangan ahli, mereka memiliki setidaknya 2 dewa di barisan mereka. Jika kita akan menyerang mereka, kita perlu merencanakannya dengan matang. Kami akan bertindak setelah mengumpulkan lebih banyak informasi tentang klan Tiele, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah daerah di tepi Provinsi Mitologi Selatan. Di daerah itu terdapat gunung tandus dengan semak belukar yang berantakan dan pepohonan purba yang tumbuh di mana-mana. Sejumlah besar binatang buas iblis juga berada di daerah itu, dan udara dipenuhi dengan kabut beracun. Seorang kultivator biasa tidak akan bisa mendekat. Setelah mendarat di tanah, Xiang Shaoyun merasakan kehadiran 4 Santo Malam di dekatnya dan memanggil mereka. Keempatnya terbang dari 4 arah yang berbeda. Mereka membungkuk dan berkata, "Salam, penguasa." Orang-orang yang bersama Xiang Shaoyun terkejut melihat 4 orang suci agung muncul entah dari mana. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Xiang Shaoyun memiliki pengikut sekuat itu yang tersembunyi di Gurun Selatan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mengumpulkan pengikut sekuat itu. Baiklah, katakan padaku, apa yang kau temukan di sini, tanya Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Bab 1558. Sisa-sisa dinasti. Yelong memberikan Xiang Shaoyun versi cerita yang disederhanakan. Kami datang ke sini sesuai dengan peta yang kau berikan, kami juga telah memastikan bahwa peta tersebut akurat, namun, klan Tiele juga telah menemukan tempat ini,
mereka tampaknya sedang mencari sesuatu dan telah menutup seluruh area. Karena kami tidak dapat mendekati tempat itu lagi, kami memutuskan untuk memberitahumu agar kau dapat memutuskan langkah selanjutnya. Sungguh kebetulan, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Api merah, apakah kau menemukan sesuatu? Raja Api Merah memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya kembali. Seorang sudodewa, 2 mahasuci, dan beberapa ribu kultivator bersembunyi di sekitar gunung di depan kita, mereka tersebar di mana-mana. Sepertinya mereka pasti telah menemukan sesuatu jika ada begitu banyak orang di sini, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Keputusasaan, apakah kau tahu sesuatu tentang tempat ini? Keputusasaan menjawab dengan hampa, tidak. Aura yang menyelimuti tempat ini sangat kuno, pasti sudah ada sejak lama sekali. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Tanya Liu Qingchen dengan ragu. Xiang Shaoyun tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil peta dari 4 orang suci malam. Setelah melirik peta itu, matanya berbinar, dan dia berkata, menurut peta ini adalah sisa-sisa dinasti kekaisaran yang berduka, kuharap ini tidak mengecewakan. Semua orang terkejut. Dinasti kekaisaran yang disebut-sebut berduka itu adalah dinasti yang telah dipindahkan atau bahkan dihancurkan. Dinasti seperti itu pernah menikmati masa kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Meskipun demikian, hal-hal yang mereka tinggalkan bukanlah hal biasa. Jika mereka dapat menemukan sisa-sisa dinasti kekaisaran, mereka mungkin dapat memperoleh keuntungan besar. Itulah mengapa Xiang Shaoyun datang jauh-jauh ke sini. Sembunyikan dirimu, aku akan pergi melihat-lihat, kata Xiang Shaoyun sambil menghilang sebelum menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan mata dao ilahinya, meliputi seluruh area dalam pandangannya saat ia mencoba melihat menembus tempat itu. Tidak sembarang orang mampu mengkultivasi sesuatu seperti mata dao ilahi. Itu sangat langka bahkan di antara para dewa. Dengan mata ini, seseorang akan mampu melihat menembus banyak hal dan mencari hal-hal yang telah disembunyikan. Saat Xiang Shaoyun mengaktifkan matanya, dunia terbentang di hadapannya dengan sangat detail. Bahkan semut-semut kecil di dedaunan pohon di sekitarnya pun tak bisa bersembunyi darinya. Adapun anggota dinasti Tiele yang sedang mencari di area tersebut, mereka pun ikut terungkap. Awalnya, Xiang Shaoyun tidak memperhatikan apapun. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sesuatu. Pandangannya tertuju pada sebuah punggung gunung yang tidak mencolok. Punggung gunung itu tampak gersang dengan sedikit tumbuhan yang tumbuh di atasnya. Bahkan, tidak ada satupun binatang buas yang tinggal di sana. Adapun orang-orang dinasti Tiele yang mencari di daerah itu, mereka juga sama sekali mengabaikan punggung gunung tersebut. Punggung gunung yang tidak mencolok itu ternyata menyembunyikan sesuatu. Jadi, inilah tempat yang selama ini menekan wilayah ini, punggungan gunung ini pasti menyembunyikan rahasia tempat ini, gumam Xiang Shaoyun dengan gembira. Punggungan gunung itu tidak besar, tetapi di bawahnya terdapat garis-garis formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang jelas merupakan garis-garis formasi tingkat dewa yang bertumpuk bersama. Bahkan para ahli formasi alam dewa pun akan kesulitan untuk menguraikannya. Formasi tingkat dewa mampu bersembunyi bahkan dari para dewa. Jika bukan karena mata unik Xiang Shaoyun dan identitasnya sebagai ahli formasi, dia juga tidak akan bisa menyadari ada yang salah dengan punggung gunung itu. Setelah tiba di punggung gunung, dia mengamati sekelilingnya dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tempat ini dikelilingi oleh 3 urat horizontal dan 6 urat vertikal, membentuk aura 9 naga yang bertemu, yang bahkan lebih kuat daripada yang dimiliki oleh perkumpulan naga. Sayangnya, seluruh tempat ini telah menyusut menjadi lembah, sepertinya fondasi dinasti ini telah hancur total, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Sebuah wilayah yang dipenuhi 9 naga yang bertemu akan menjadi tanah suci untuk kultivasi dengan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, wilayah seperti itu tidak mudah ditemukan. Setelah memastikan bahwa tempat ini memang merupakan lokasi reruntuhan dinasti kekaisaran, Xiang Shaoyun menjadi tenang. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemukan cara untuk mengungkap apa yang tersembunyi di sini. Dia kembali ke kelompok itu dan berkata, aku sudah menemukan lokasinya, tetapi untuk menghindari terbongkarnya rahasia, kita perlu berurusan dengan dinasti Tiele terlebih dahulu. Keputusasaan menawarkan, biarkan pasukan keputusasaan yang menangani ini. Niat membunuh di matanya terlihat jelas oleh semua orang. Kalian saja tidak akan cukup, kita harus melakukannya dengan cepat tanpa memberi mereka kesempatan untuk mencoba apapun, jika tidak, kita hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, kata Xiang Shaoyun. Semua orang akan bertindak bersama. Semua yang hadir adalah ahli tingkat atas. Mereka bahkan memiliki Raja Api Merah yang setara dengan dewa. Kelompok seperti ini akan kesulitan menemukan lawan yang sepadan. Xiang Shaoyun kemudian membiarkan kelompok itu bergerak maju sementara dia terbang menuju punggung gunung. Di sana, ia memanfaatkan kedalaman bumi dan menyebarkan inderanya menembus tanah. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan mata dao ilahinya dan melihat menembus gunung. Puncak gunung hanyalah pengalih perhatian. Formasi itu sebenarnya terletak di kaki gunung.
Dengan menggunakan kedalaman bumi, Xiang Shaoyun membuka terowongan tepat di bawahnya dan tenggelam ke dalam tanah. Para dewa yang ahli dalam kekuatan bumi dapat dengan bebas bergerak menembus tanah. Meskipun Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam pertempuran surga, ia memiliki penguasaan yang tinggi atas kekuatan bumi, membuatnya mampu melakukan hal serupa. Setelah ia masuk beberapa ratus meter ke dalam tanah, ia merasakan lapisan energi bumi yang tebal di bawahnya. Energi itu tersembunyi dengan cukup baik, tetapi tidak bisa lolos dari inderanya. Dengan mantra kehancuran, dia menyerap sebagian energi tersebut dan menemukan bahwa energi itu sebenarnya dihasilkan oleh kristal suci. Sepertinya urat kristal suci telah terbentuk di bawahnya, gumam Xiang Shaoyun gembira sambil terus menenggelamkan dirinya lebih dalam ke dalam tanah. Setelah tenggelam sekitar 1000 meter ke dalam tanah, dia akhirnya merasakan perubahan pada tanah di sekitarnya. Tanah itu begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa membelahnya hanya dengan energi alam suci miliknya. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan kasar dan menggali jalannya. Tak lama kemudian, pemandangan urat kristal suci menyambutnya. Dia tidak melakukan apapun padanya karena dia telah memperhatikan bahwa garis-garis formasi semuanya terukir di urat tersebut. Sungguh mewah, menggunakan urat kristal suci sebagai mata pembentukannya, siapapun yang cukup serakah untuk mencuri kristal-kristal ini akan langsung dihancurkan, seru Xiang Shaoyun. Kemudian dia mulai membersihkan sekitarnya, membentuk sebuah gua di atas urat biji. Hanya dengan membersihkan formasi tingkat dewa yang berada di sekitar urat biji itulah dia dapat memasuki situs dinasti tersebut. Formasi tingkat dewa di sini tidak boleh diremehkan, aku perlu mempelajarinya dengan saksama sebelum mencoba apapun, gumam Xiang Shaoyun. Dia tidak terburu-buru untuk menghancurkan formasi itu karena terlalu rumit untuk dianggap enteng. Bab 1559. Menghancurkan formasi tingkat dewa. Xiang Shaoyun duduk bersila dan perlahan mulai merasakan garis-garis formasi yang terukir di atas urat kristal, mengukir setiap garisnya ke dalam otaknya. Sementara itu, pembantaian terjadi di sekitarnya. Raja Api Merah telah mengincar seorang Sudo Dewa dan 2 orang Suci Agung. Sebagai seorang dewa, ia melancarkan serangan mendadak terhadap mereka, dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, dia tidak membunuh mereka. Xiang Shaoyun telah meminta agar mereka menangkap para dewa palsu dan orang Suci Agung hidup-hidup. Adapun musuh-musuh lainnya, tidak ada satupun yang bisa lolos. Semuanya binasa di tangan keputusasaan, anak buahnya, dan 4 orang suci malam. Salah satu Sein tingkat atas mengenali Desper. Ekspresi terkejut yang luar biasa terpancar di wajahnya saat dia berseru, "Kau adalah putra mahkota." Sungguh mengejutkan, masih ada seseorang di sini yang mengingatku. Baguslah, setidaknya kau tidak akan mati tanpa tahu apa-apa, kata keputusasaan sambil mengarahkan aura keputusasaannya ke arah Sang Suci. Kemudian ia mulai menyerang Sang Suci dengan membabi buta. Satu demi satu pedang keputusasaan melayang ke arah Sang Suci, seketika melukai Sang Suci yang tak berdaya dan mendorongnya ke ambang kematian. Dengan cepat tanggap, Sang Suci memohon belas kasihan, berjanji untuk mengungkapkan situasi terkini dinasti Tiele. Barulah kemudian ia mendapatkan kesempatan untuk hidup. Karena Desper ingin merebut kembali semua yang menjadi miliknya, dia perlu memahami keadaan dinasti saat ini. Karena itu, dia mengampuni Sang Suci untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, dia mengetahui perkembangan terbaru dinasti tersebut. Dia juga mengetahui bahwa raja telah membunuh semua anggota klan dari cabangnya. Setelah mengetahui hal itu, dia hampir kehilangan kendali atas niat membunuhnya. "Tiele Daxiong, aku tak akan mengampunimu," teriak keputusasaan dalam hati. Tiele Daxiong tak lain adalah raja dinasti Tiele. Dendam apa yang ia miliki terhadap Desper? Sebenarnya, Desper adalah keturunan raja sebelumnya dan telah diangkat menjadi putra mahkota. Sayangnya, Desper masih kecil ketika raja meninggal karena suatu kecelakaan. Raja yang berkuasa mengambil kesempatan untuk merebut tahta dan menyatakan bahwa ia akan mengembalikan tahta kepada Desper ketika Desper mencapai usia dewasa. Seiring bertambahnya usia Desper, ia menjadi seorang jenderal dan putra mahkota yang terkenal dan menikmati dukungan rakyat. Pada saat itu, raja tentu saja tidak ingin menyerahkan tahta yang telah direbutnya dengan susah payah. Karena itu, ia merencanakan makar terhadap Desper dan hampir membunuhnya. Dengan susah payah, Desper berhasil lolos dan menyelamatkan nyawanya. Namun, ia menjadi buronan dan hanya bisa hidup di gurun barat. Ia mulai berlatih keras, berharap suatu hari nanti dapat membalas dendam kepada raja. Keputusasaan kini telah menjadi Sein Agung yang bahkan Sein Agung tingkat puncak pun akan kesulitan mengalahkannya. Bahkan, seseorang perlu menjadi Sudo Dewa untuk memiliki kesempatan melawannya. Namun, dia sendiri masih belum bisa merebut kembali semua yang telah menjadi miliknya. Karena itu, dia menaruh harapannya pada Xiang Shaoyun. Asalkan Xiang Shaoyun setuju, para dewa akan bergerak melawan dewa-dewa dinasti Tiele, memberi keputusasaan kesempatan untuk merebut kembali tahtanya. Setelah membersihkan medan perang, keputusasaan dan anak buahnya tiba di punggung gunung tempat Xiang Shaoyun berada.
Ia semakin berharap dapat membalas dendam. Setelah 2 hari melakukan pengamatan dalam diam, Xiang Shaoyun akhirnya selesai menyelidiki formasi tingkat dewa tersebut. Setelah menghela napas panjang, dia berkata, aku tidak pernah menyangka ini akan berupa 3 formasi yang bertumpuk, sungguh rumit, terlebih lagi, formasi ini mencakup area yang luas, pencipta formasi ini benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Dengan ingatan dari 2 kehidupan sebelumnya, Xiang Shaoyun sangat mahir dalam formasi. Meskipun begitu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pencipta formasi ini adalah seorang ahli yang luar biasa. Dia berdiri, melepaskan klonnya, dan terbang keluar dari gua. Dia bisa merasakan bahwa aura semua anggota dinasti Tiele telah menghilang. Dengan ekspresi puas, dia memandang pasukan keputusasaan yang berjaga di sekitar punggung gunung dan berkata, pisahkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyebar, jangan biarkan siapapun mendekati tempat ini. Ya, Tuan Besar. Xiang Shaoyun kemudian menyampaikan pesan kepada Raja Api Merah, segel tempat ini, aku mungkin akan membuat keributan besar nanti, aku tidak ingin menarik masalah yang tidak diinginkan. Raja Api Merah mengangguk dan menyegel area tersebut, sehingga orang biasa tidak akan dapat merasakan atau mendekati area itu. Adapun Xiang Shaoyun, baik tubuh utamanya maupun klonnya mulai bekerja bersama-sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Formasi itu tidak hanya terletak di bawah punggung gunung, banyak garis formasi tersembunyi juga berada di bawah lembah-lembah di dekatnya. Dia harus mengerjakan formasi bagian dalam dan luar secara bersamaan sebelum dia dapat menghancurkan mata formasi tersebut. Hanya dengan begitu dia dapat secara perlahan menonaktifkan formasi tersebut. Jika tidak, bahkan seorang dewa pun tidak akan dapat menemukan pintu masuknya. Bahkan, dewa tersebut mungkin malah akan memicu formasi itu dan mengubah dirinya sendiri menjadi tumpukan daging cincang. Dengan membagi perhatiannya menjadi 2, Xiang Shaoyun menggunakan mata dao ilahi dan kedalaman bumi untuk perlahan-lahan menghancurkan mata formasi tersebut. Meskipun kemajuannya lancar, ia tetap berkeringat dingin, takut akan melakukan kesalahan. Kesalahan akan merenggut nyawanya. Dengan kehati-hatiannya dan mata dao ilahi, dia akhirnya berhasil menembus formasi tanpa hambatan. Dia membutuhkan waktu 7 hari untuk mencapai prestasi itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya prestasi tersebut. Dalam prosesnya menghancurkan formasi tersebut, ia juga memperoleh keuntungan yang signifikan, karena pemahamannya tentang kombinasi formasi telah semakin mendalam. Setelah formasi itu hilang, area di sekitar mereka mengalami perubahan besar. Raungan naga yang mengerikan bergema dari lembah-lembah di sekitar mereka. Mengaum. 9 naga energi melayang dari lembah-lembah. Naga-naga itu menakjubkan dan tampak hidup, memancarkan tekanan yang sangat besar kepada semua orang di area tersebut. Untungnya, semua orang adalah ahli. Mereka mampu menahan tekanan tersebut, dan tidak ada yang terkena dampak buruk. Benar sekali. Ini adalah aura 9 naga yang menyatu, bahkan setelah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ke-9 naga ini masih sangat kuat, mungkin ada cukup banyak cairan naga di bawah tanah, gumam Xiang Shaoyun. Kemudian dia mengulurkan tangan dan menyerap ke-9 naga itu ke dalam lautan kosmos astralnya. Ke-9 naga itu sudah cukup untuk membantu seorang kultivator alam kenaikan naga maju dengan cepat. Bahkan, mereka sangat membantu bahkan bagi Mani. Tentu saja, Xiang Shaoyun tidak berencana untuk membiarkan Mani memilikinya. Mani sudah menjadi Sein Iblis. Garis keturunan ular dan naga surgawi di tubuhnya telah mencapai keseimbangan sempurna. Sekalipun naga energi dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, akan jauh lebih baik menggunakan naga energi ini pada para pemuda dari sekte tersebut. Lagi pula, para pemuda sekte Ziling masih agak lemah dibandingkan dengan para pemuda dari organisasi tingkat 8 lainnya. 9 naga energi akan membawa mereka ke level yang baru dan mempersempit kesenjangan antara mereka dan para pemuda dari organisasi lain. Bab 1560. Dinasti Barbar. Tentu saja, setelah memasuki lautan kosmos astral dan memperoleh nutrisi dari energi awal penciptaannya, ke-9 naga energi tersebut kemungkinan akan mengalami beberapa peningkatan, menjadi lebih berguna dari sebelumnya. Setelah formasi itu hilang, gunung mulai bergeser ke samping, menciptakan suara gemuruh yang keras. Urat kristal retak, dan sebuah pintu masuk perlahan muncul di depan mata mereka. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mulai mengumpulkan kristal suci di sekitarnya, dia merasakan gelombang kekuatan yang mengerikan keluar dari pintu masuk tersebut. Sial! Dia langsung mengaktifkan pertahanannya dan mundur. Energi berbisa yang mengerikan melesat keluar dari pintu masuk. Energi itu sangat beracun sehingga bahkan para Sein pun mungkin akan menderita karenanya. Bahkan, Xiang Shaoyun sendiri merasa pusing hanya karena mendekati energi tersebut. Pada saat yang sama, lepuh mulai tumbuh di seluruh tubuhnya, dan sejumlah besar racun menyerbu meridiannya, berusaha meracuninya hingga mati. Dia mengalirkan energi api dan petir melalui meridiannya tanpa ragu-ragu, mengeluarkan semua racun dari tubuhnya. Setelah naik ke permukaan tanah, dia berteriak, semuanya, pergi, racun mengerikan sedang datang.
Tak seorang pun dari mereka berani tinggal, dan semuanya melayang ke langit. Mereka juga merasakan betapa mengerikannya racun itu. Tak lama kemudian, kabut beracun menutupi seluruh pintu masuk. Dengan energi yang sangat kuat, Xiang Shaoyun dengan cepat pulih dari racun tersebut. Kemudian, ia memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan kabut beracun itu. Kabut beracun itu mungkin menakutkan bagi mereka, tetapi mereka tetap tidak akan kesulitan menghilangkan kabut tersebut. Saat mereka sedang berusaha membersihkan kabut, sesosok muncul dan melayangkan tinju yang kasar ke arah Liu Qingchen. Liu Qingchen bereaksi cepat dan membentuk avatar tak terkalahkan miliknya. Namun, pukulan itu terlalu kuat, langsung menembus avatar tersebut dan membuat Liu Qingchen terlempar jauh sambil batuk darah. Liu Qingchen adalah seorang mahasuci tingkat puncak. Dengan kekuatannya, dia bahkan bisa melawan dewa-dewa semu. Namun, seseorang seperti dia bisa terlempar jauh hanya dengan satu pukulan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya penyerang itu. Semua orang terkejut dan buru-buru melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah penyerang. Penyerang itu tampak sama sekali tidak takut dan menyambut serangan itu dengan serangkaian pukulan. Ruang angkasa runtuh, dan semua sein di sekitarnya terlempar. Ketika Xiang Shaoyun berkonsentrasi, dia menemukan bahwa penyerang itu sebenarnya adalah boneka tingkat dewa, itulah sebabnya penyerang itu begitu kuat. Sepertinya ada cukup banyak rintangan yang menghalangi seseorang untuk melewati pintu masuk, kuharap apa yang kutemukan di dalam tidak akan mengecewakan, gumam Xiang Shaoyun sambil melepaskan Yuan Gang ke arah boneka itu. Yuan Gang adalah dewa iblis tingkat pertama yang sangat kuat. Dengan kekuatan fisiknya, dia bahkan mampu melawan dewa tingkat kedua. Karena itu, dia mungkin mampu menekan boneka itu. Sementara Yuan Gang menyibukkan boneka itu, Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan untuk menyembuhkan rekan-rekannya. Setelah memahami kedalaman kehidupan, Xiang Shaoyun telah meningkatkan kemampuan penyembuhannya secara signifikan. Dengan demikian, ia mampu memberikan dukungan besar kepada rekan-rekannya selama pertempuran. Setelah menyaksikan kehebatan penyembuhan Xiang Shaoyun, rasa hormat mereka kepadanya meningkat. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga seorang penyembuh yang cakap. Pada dasarnya, ia adalah monster yang mampu melakukan segalanya. Xiang Shaoyun terbang ke sisi Liu Qingchen dan bertanya, masih bertahan. Orang itu terlalu kuat dan menakutkan, jika dia terus mengejarku, dia mungkin akan memukulku sampai mati, kata Liu Qingchen sambil menghela napas. Itu memang sudah bisa diduga dari boneka tingkat dewa, ayo, seharusnya tidak ada bahaya lain setelah ini, kata Xiang Shaoyun sambil memanggil yang lain. Hanya beberapa orang yang mengikutinya ke bawah tanah. Mereka adalah Devouring Ghost, Liu Qingchen, Despair, Bing Busi, dan anggota pasukan keputusasaan lainnya. Sisanya berjaga di luar pintu masuk. Bahkan Scarlet Flame Monarch tetap berada di luar untuk fokus menyegel area tersebut agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Xiang Shaoyun dan orang-orang yang dipilihnya pergi jauh ke bawah tanah. Pintu masuknya tidak kecil. Diameternya lebih dari 10 meter. Beberapa kabut beracun masih tersisa, tetapi energi api Xiang Shaoyun membersihkannya sebelum dapat menimbulkan ancaman bagi kelompok tersebut. Dengan mata dao ilahi yang aktif, Xiang Shaoyun dapat melihat semuanya dengan jelas. Di hadapannya terbentang terowongan yang sangat dalam. Biji dan material tersusun rapi di sepanjang dinding, dan tidak jauh dari situ terdapat lemari dinding yang berisi mutiara malam yang redup. Jelas, mutiara itu telah berhenti berfungsi karena berjalannya waktu. Beberapa ukiran kuno juga dapat ditemukan di dinding. Jika diperhatikan lebih dekat, ukiran-ukiran ini menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat jelata. Setiap gambar menggambarkan pemandangan yang berbeda, tetapi terlihat bahwa orang-orang dalam gambar tersebut bahagia dengan kehidupan mereka. Xiang Shaoyun mengusap diagram-diagram itu dan menghela napas. Apakah ini penggambaran lingkungan hidup rakyat jelata pada dinasti ini? Tiba-tiba, keputusasaan berseru, apakah ini dinasti barbar? Xiang Shaoyun menatap Despair dan bertanya, dinasti barbar, apakah kau tahu tentang mereka? Despair menarik napas dalam-dalam dan berkata, dinasti barbar adalah dinasti pertama di Gurun Selatan, dan juga dinasti terkuat dalam sejarah kita. Saat itu, mereka hampir menaklukkan seluruh Gurun Selatan, bahkan leluhur kita hanyalah keturunan mereka. Bangsa barbar terlahir dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan garis keturunan yang kuat, masing-masing dari mereka adalah petarung yang tangguh. Kemudian, ras alien menyerbu, dinasti barbar membentuk salah satu perlawanan terkuat melawan alien, dan selama perang itulah mereka mengalami kerugian besar. Akhirnya, terjadi pemberontakan yang memecah belah dinasti, organisasi lain mengambil kesempatan untuk menyerang saat dinasti lemah, mengakhiri kekuasaan dinasti tersebut. Bagaimana kau tahu bahwa ini adalah dinasti barbar? Tanya Xiang Shaoyun sambil menunjuk diagram-diagram tersebut. Lihatlah pakaian mereka, semuanya mengenakan kulit binatang. Selain itu, lihatlah tubuh mereka yang tegap. Dari sini, kita dapat melihat bahwa mereka adalah anggota dinasti barbar, kata keputusasaan. Jadi, ini benar-benar reruntuhan dinasti barbar, tanya Xiang Shaoyun. Kemudian, ia meningkatkan kecepatannya saat melewati terowongan.
Di sepanjang jalan, diagram-diagram di dinding terus berubah. Menjelang akhir, diagram-diagram tersebut mulai menggambarkan perjuangan dinasti barbar melawan alien, membuktikan bahwa keputusasaan itu benar. Xiang Shaoyun dan kelompoknya bertanya-tanya apakah orang-orang dalam diagram-diagram ini masih hidup. Jika tidak, bagaimana mungkin ada diagram-diagram ini? Saat mereka mencapai ujung terowongan, mereka mendapati lingkungan sekitar mereka menjadi terang. Mereka telah tiba di sebuah alun-alun publik yang sangat luas yang dapat menampung ribuan orang. Pemandangan di hadapan mereka sungguh megah, dan itu sangat mengejutkan mereka. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.